Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang metode menghafal Al-Quran. Secara ringkasnya akan saya sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah fokus, ya. Orang menghafal Al-Quran butuh waktu yang khusus untuk dia, sehingga mampu menyibukkan dirinya dalam menghafal Al-Quran. Jadi dari sebelum tidur, ya, artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia itu disibukkan dengan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit, ya, kawan-kawan yang memang konsentrasi menghafal Al-Quran, sehari itu bisa 10 sampai 12 jam untuk disibukkan di dalam menghafal Al-Quran, baik dengan mengulang atau menambah hafalan baru atau disimak oleh kawannya atau gurunya, ya. Itu sering terjadi karena dengan adanya fokus atau konsentrasi, memiliki waktu khusus, maka insya Allah akan lebih cepat menyelesaikan hafalannya. Adapun hafalan yang dicapai dalam proses standar kan mungkin sekitar 3 tahun atau 2 tahun lebih, ya, 2 sampai 3 tahun itu satu bulan rata-rata tidak kurang dari 1 juz penghasilan, ya, hasil hafalan barunya. Kalau satu hari misalnya 1 halaman, ya, maka 1 bulan ditarget bisa 1 juz, sehingga 10 bulan bisa mendapatkan 10 juz, ya. 1 tahun sekitar 10 sampai 12 juz. Nah, berarti kalau 2 tahun 24 juz, sisanya 6 juz setengah tahun, ya, artinya 2,5 tahun sampai 3 tahun sampai lancar. Nah, tapi kalau dia memiliki kecerdasan yang lebih atau waktu yang lebih banyak, mungkin bisa selesai dalam beberapa bulan atau setahun atau nggak nyampe 2 tahun, ya. Itu tergantung dari konsentrasi masing-masing dan juga IQ masing-masing juga, gitu. Kemudian yang kelima adalah diusahakan atau diupayakan untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan tartil, ya. Kenapa dengan tartil? Karena kelebihannya tartil itu dia akan lebih membekas di dalam memori penghafal Al-Quran. Orang yang terbiasa membaca tartil, ya, tartil bukan berarti harus pelan banget, ya, tetapi intinya pada mura'atu ahkami tajwid, ya, memelihara hukum-hukum tajwid ketika dia membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Berbeda dengan sebagian orang yang mungkin lebih terbiasa membaca cepat, gitu kan. Baca cepat itu biasanya kalau disuruh membaca tartil, hafalannya hilang itu atau lupa. Tapi kalau orang yang terbiasa tartil, untuk agak lebih cepat dalam arti bacaannya masih jelas, itu bisa, gitu. Tapi tidak dengan sebaliknya. Makanya penting sekali orang-orang menghafal Al-Quran itu dibiasakan baca tartil. Ya, tartil kalau pelan banget 1 juz bisa 1 jam, ya. Tapi kalau sedang mungkin ya sekitar setengah jam, itu 1 juz, ya, atau lebih dikit, gitu. Yang penting bacaannya masih jelas, tajwidnya masih dijaga, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, ya, dibiasakan disimak, ya, atau ditasmi'. Hafalan kita itu didengarkan oleh orang lain, tidak hanya murojaah atau mengulang hafalan sendiri saja, tetapi didengarkan oleh orang lain. Yang dalam tradisi pondok pesantren itu biasanya dengan disimak, ya, simaan Al-Quran atau tasmi' lah, biar sama, ya. Sehingga ketika ada hafalan kita yang salah atau bacaan kita yang salah, bisa dikoreksi oleh orang lain, gitu. Itu manfaat daripada tasmi'. Dan ketika kita akan disimak hafalan kita, maka kita tentunya persiapan, gitu. Nah, dengan persiapan itu akan menjadikan hafalan kita lebih bagus dan lebih kuat. Kemudian selain bacaan kita disimak oleh orang-orang yang hafal juga lebih bagusnya, ya, atau orang-orang yang, ya, minimal dia bisa baca. Dan lebih bagus juga adalah tasmi' itu dilakukan oleh antara orang yang hafal dengan yang hafal. Misalnya
ketika di pesantren dia menghafal 10 juz dengan teman yang hafalannya sama atau lebih banyak atau bahkan lebih sedikit, nanti saling ditasmi atau saling disimak sehingga bisa saling mengoreksi satu sama lain. Di sebagian pesantren ada juga metode ini dikenal dengan istilah mudarasah. Misalnya setelah maghrib atau setelah subuh atau waktu tertentu, antar santri satu dengan yang lainnya disimak satu sama lainnya sehingga bisa mengoreksi hafalannya. Mereka membaca, disimak per halaman atau per 2 halaman dan seterusnya, tergantung kesepakatan yang diambil untuk bisa saling mengoreksi hafalan.